Haleluya, saudara-saudari, salam. Kita renungan doa pagi. Hari ini kita melihat kitab Bilangan pasal 11. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Hari ini kita kembali mulai di lantai 1 untuk membagikan doa renungan pagi hari ini. Puji syukur Tuhan, semua lampu baru. Tuhan ada bersama kita agar kita memperbaharui tempat ini. Demikian juga hidup kita, kerohanian kita terus diperbaharui. Hari ini kita melihat pasal 11. Kita melewati 10 pasal sebelumnya. 10 pasal sebelumnya adalah untuk orang Israel menyatakan persediaan terlebih dahulu. Dengan bersama dengan Tuhan mereka terus berjalan. Awan menuntun mereka. Di dalam anugerahnya mereka mengikuti Tuhan, kebersamaan Tuhan, mereka berangkat. Mereka berangkat pada bulan kedua. Dikatakan tahun kedua, bulan kedua, tanggal 20 mereka berangkat dari tabut hukum. Mereka pergi keluar dari tempat padang Sinai. Di sini tertulis pada bulan kedua, di situ tertulis 2 awan naik dari kemah suci. Pada saat mereka berangkat, mereka meniupkan nafari. Dan setiap suku mengikuti tabut berjalan. Mengikuti kemah suci berjalan. Mereka mengikuti awan, mengikuti kemah suci. Demikianlah mereka berjalan. Di sini dikatakan mereka berangkat dan berjalan. Dimulai pada tahun kedua, bulan kedua mereka berangkat. Mereka telah menyediakan semuanya. Mereka meninggalkan Sinai. Padang Sinai agak di sebelah selatan. Jadi awan menuntun mereka ke Gunung Padan, ke Padang Paran. Dan kita melihat tahun kedua, bulan kedua apa yang terjadi. Kita melihat Keluaran pasal 16. Di sini juga dicatat seperti yang terjadi di pasal ini, mengenalkan tentang burung-burung puyuh dan mana. Dikatakan mereka berangkat dari Elim, tiba di Gurun Sin. Keluaran pasal ini di Keluaran pada hari kelima bulan ke-12. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, mereka dari sini terus. Mereka tinggal di Elim. Dan di situ mereka juga bersungut-sungut. Dan dari Elim mereka berangkat. Kemudian mereka pergi ke Padang Gurun Sin. Dan di sini hari ini kita memberikan tambahan, kita bersama melihat kita tahu mereka sudah mempunyai mana untuk dimakan, tetapi belum punya burung-burung puyuh, tetapi sudah ada mana.
belum punya burung-burung puyuh tetapi sudah punya mana. Mereka sudah makan mana beberapa saat. Setelah mereka keluar dari Mesir, hari yang ke-15, bulan yang kedua. Kita melihat kemudian ke tahun kedua mereka, bulan pertama mereka mendirikan kemah suci. Kita melihat mereka terus makan mana. Tuhan terus memberi penyediaan bagi mereka. Mereka mendirikan kemah suci. Semua telah tertuju pada Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun ada bersama mereka. Para imam orang Lewi dan ada bersama. Di ayat pasal 10 pasal sebelumnya sudah dijelaskan mereka melayani Tuhan. Orang Israel dengan sukarela memberikan persembahan. Mereka dalam anugerahnya Tuhan terus berangkat ke depan. Kemudian Tuhan memerintahkan mereka untuk merayakan hari Paskah, yaitu pada bulan pertama tahun kedua. Mereka merayakan Paskah. Kemudian mereka mulai berangkat. Ini satu yang penting. Dikatakan kita berangkat. Orang Israel berkata, kita berangkat, yaitu pada tahun kedua, bulan kedua tanggal 20. Di situ juga termasuk di padang gurun Sinai. Awan kemudian berhenti di padang Paran. Padang Paran sangat luas sekali. Padang Sin sangat agak sempit, lebih dekat laut. Dari padang Paran agak ke selatan. Kalau dari padang Paran mereka terus akan sampai ke berjalan sebelah selatan, mereka akan terus sampai ke padang Sin. Mereka terus berjalan ke Sinai di agak sebelah utara, sebelah barat. Mereka tidak menuju di arah laut, mereka ke padang Paran. Padang Paran dengan arti juga satu yang mengkilau. Lebih teliti lagi diperiksa padang Paran di sebelah Israel sebelah selatan lebih banyak gua-gua yang sangat dalam sekali. Sangat dalam sekali. Kami pernah ke tempat situ. Satu gua yang terjal sekali. Kami dari atas dan saya juga dari atas itu menuangkan air, lupa dari mana ngambil airnya. Bukan dari Danau Galilei, dari yang kita nggak tahu dari mana. Dari sebelah utara mereka mengambil air itu. Mereka mengambil air itu kemudian membawa di agak selatan, kemudian dari ketinggian di atas terjal tebing itu mereka
menuangkan air tersebut dan menyuruh Pastor Adino untuk menuangnya. Ya, satu sangat terjar sekali, sebuah gua, satu yang sangat besar sekali. Di dulu pada orang kuno, mereka orang Israel berangkat dari tempat itu menuju Sungai Yordan, yaitu jalan yang dari darat. Kami mengadakan doa ke langkah profetik agar air kehidupan di sini diadakan meluap. Pada akan mendatang tempat ini akan membelah, maka laut Teberau airnya akan masuk sampai pada laut mati. Demikian banyak sekali kehidupan di situ. Demikian nanti pada hari-hari yang akan datang akan terjadi. Sekarang kita yaitu di padangnya Padan Paran, banyak sekali tempat yang gua-gua yang terjal, dan di situ kita mengadakan langkah keputusan yang banyak sekali. Kalau di dalam pengembaraan ini adalah perjalanan yang bisa menyebabkan kesombongan. Jadi orang sendiri yang memutuskan apakah mengandalkan diri sendiri, meninggikan diri sendiri, atau mengandalkan Tuhan. Di sini di tempat ini kita untuk merendahkan diri. Di Padan Paran banyak sekali tempat-tempat. Kita melihat di Padan Paran di tempat yang pertama di pasal yang 11 ini. Saya memberikan tema hati-hati jangan bersungut-sungut. Kehidupan kita harus menangkan akan penggerutuan kita, ketidakpuasan kita. Kita bisa menggerutu. Ini adalah akar dari kita, dari dosa kita. Dengan sederhana, kitab ini saya bagi dua bagian subtema. Suatu yang tidak sejajar. Subtema pertama ayat 1 sampai dengan 3, yaitu bersungut-sungut. Pasal 1 unit, 4 sampai yang terakhir 1 unit. Di sini kata orang Israel bersungut-sungut, kemudian terus bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut dengan teman-teman yang hitam. Jadi kita harus hati-hati. Pada saat kita membaca bilangan, kita harus memahami rupanya hidup kita. Kita harus menurut tempat-tempat untuk berkemah. Dari setiap tempat kita harus menangkan. Di sini kita bisa boleh memberi keputusan sendiri. Di Padan Paran kita boleh mengambil keputusan sendiri. Kita boleh menyembuhkan diri menggunakan keputusan kita sendiri, pandangan mata kita sendiri, untuk mengambil keputusan atau dengan iman. Ini adalah jalan yang menuju tanah Kanaan. Tetapi jalan ini adalah padang gurun. Satu tempat yang sangat terjal sekali, gua yang dalam, tidak mudah untuk dilewati. Tetapi pada saat kita melewati pengembaraan padan ini, di sini setidaknya ada 18 tempat. Bagaimana kita melaluinya? Kita melihat di pasal bilangan, di sini kita melihat yaitu di Tabera.
Dikatakan di sini pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya bangkitlah murkanya, kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada mereka, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala Tuhan di antara mereka. 3 ayat mencatatkan para rakyat ya, mereka bersungut-sungut. Sungut-sungut mereka terdengar oleh Tuhan, kemudian Allah murka dan membakar mereka. Tidak ada tahu masalahnya, mendadak para bangsa itu bersungut-sungut. Apa masalahnya tidak diterangkan, yaitu juga mungkin karena mereka tidak bersabar. Dari dalam hati mereka tidak bersuka cita, mereka bersungut-sungut. Di ayat sebelumnya dikatakan sangat baik sekali, mereka mengikuti awan untuk berjalan. Tuhan mencari tempat untuk mereka tinggal dan berjalan di depan menuntun mereka, mencari tempat tinggal untuk mereka. Kenapa Tuhan mencari tempat itu begitu lama? Begitu lama juga tidak bisa untuk berkemah, begitu lama tidak ada air untuk diminum. Mengapa? Mengapa harus tinggalkan Elim? Mengapa harus meninggalkan Mesir? Jadi di sini mereka mulai tidak sabar, dan bangsa itu mulai bersungut-sungut. Dari bangsa-bangsa itu. Di sini kita melihat hati-hati bersungut. Hatimu bagaimana? Tidak puas? Tidak sabar? Di padang gurun merasa keadaan tidak baik, merasa Tuhan mengerjakan sesuatu lambat. Sebenarnya mereka terus berjalan, ada awan yang menudungi mereka. Ada pelindungan Tuhan. Ada pelindungan Tuhan, apakah tidak cukup? Di sini tidak dikatakan apa alasannya mereka bersungut-sungut. Tadi yang saya katakan itu seperti adalah yang saya pikirkan. Di sini dikatakan bangsa itu bersungut-sungut sehingga terdengar oleh Tuhan. Tuhan ada bersama mereka. Tuhan mendengarlah Tuhan. Maka Tuhan bangkitlah murkanya. Asal dari murka di sini yaitu marah yang keluar dari hingus, berengus-engus. Tuhan menghembuskan napasnya, maka nyalalah api, membakar tempat itu. Di sini tidak dituliskan ada orang yang mati. Nyala api, Tuhan menyala pada saat mereka bersungut-sungut, api menyala membakar mereka di sekeliling tempat itu. Mungkin terbakar sampai di tempat kemah-kemah mereka, sampai di batas mereka, perbatasan mereka. Saya percaya api ini adalah Tuhan memberi anugerah pada mereka. Api ini bukan dari tabut Tuhan. Kalau sekali membakar orang Lewi, dibakar dan membakar para rakyat. Saya percaya api
ini yang ada di depan mereka, sangat jauh. Api itu selalu mulai berjalan, membakar. Kita melihat seperti yang di TV, pelan-pelan api itu menyala, membakar. Di padang gurun tidak ada sesuatu sebenarnya yang tidak ada yang bisa dibakar. Apa bakar batu? Seperti tidak ada yang dibakar, tetapi itu api. Api itu mulai merajalela di tepi tempat perkemahan, membakar tempat perkemahan, membakar orang. Bangsa itu berteriak kepada Musa. Wah, melihat sebuah itu mulai tidak ada keberesan, segera mencari Musa. Musa sebagai pemimpin dan juga wakilnya dari Tuhan, seorang nabi, sebagai pendoa. Dia mohon kepada Tuhan, maka api itu padamlah. Musa berdoa. Di hadapan Tuhan dia berdoa, mohon pada Tuhan. Maka Tuhan, api itu dipadamkan. Maka tempat itu dinamakan Tabera, karena nyala api Tuhan di antara mereka. Ini tempat pertama adalah api yang menyala, yang dikarenakan karena bersungut-sungut. Api yang bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut, maka Tuhan murka. Tuhan tidak suka kita bersungut-sungut. Ini yang pertama kali. Mereka bersungut-sungut, api datang, mereka berteriak pada Musa, Musa berdoa, maka api pun dipadamkan. Tuhan punya anugerah, Tuhan mendengar doa. Pada menghadapi bersungut-sungut, seharusnya kita sebagai pemimpin kita berdoa. Jadi rakyat haruslah merendah diri, jangan terus untuk bersungut-sungut, maka api itu akan dipadamkan. Penghakiman Tuhan akan dipadamkan. Tuhan punya anugerah. Kita jangan melewati dalam hati kita penuh dengan bersungut-sungut. Kita harus menangkan, di dalam hidup kita harus menangkan. Kalau kita tidak menang, kita melihat apa yang terjadi berikutnya. Mereka mulai bersungut-sungut lagi. Mereka yang kedua kali bersungut-sungut. Setelah bersungut-sungut di tempat ini tidaklah mudah. Di ayat 4 sampai dengan yang terakhir saya tidak membaca secara seluruhnya. Di sini ada beberapa subtema, ada 5 subtema. Kita melihat bagaimana cara pembagiannya. Di sini mereka bersungut-sungut karena tidak ada daging untuk dimakan. Di ayat keempat, mulai orang-orang bajingan yang di antara mereka kenafsan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir dan tidak bayar apa-apa ketika mentimun semangka bangsa bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu kecuali mana. Ini yang kita lihat. Kita melihat di sini sesuatu yang enak dimakan, seperti yang dilihat di ayat 7 sampai dengan 9. Kita melihat rasa mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti domba debola, seperti ketumbar dan seperti damar debola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang.
Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya seperti roti bundar, rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Pada waktu embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah manna di situ. Saya ingat waktu di Taiwan makan roti bawang, membuat roti bawang itu rasanya enak sekali. Tetapi mereka cuma makan roti yang ini, ada mana? Makan vegetarian, mereka tidak bisa. Mereka terus makan mana. Selain dari mana tidak ada barang yang untuk dimakan. Di Mesir banyak makanan yang bisa dimakan. Mereka bersungut, ini bagaimana terjadinya? Karena orang-orang yang bercampur, bukan karena orang Israel tidak punya iman. Mereka merasa waktu di Mesir mereka punya banyak makanan, tapi bukan untuk mengikuti Tuhan. Mereka mengikuti hanya untuk mendapat keuntungan, yaitu mereka adalah orang yang serakah. Mereka serakah akan makanan, mereka rakus, mereka serakah untuk makan. Serakah adalah dosa yang sangat besar sekali. Serakah ini mengakibatkan mereka bersungut-sungut, dan serakah-serakah mereka mulai bersungut-sungut. Oh, tidak ada makanan, tidak ada daging untuk dimakan. Sehingga orang Israel mulai terpengaruh. Orang Israel mendengar, dalam hatinya mulai dibangkit akan keinginan mereka, nafsu mereka. Mereka mulai menangis, mulai bersungut-sungut, siapa yang bisa memberikan kita makan daging? Waktu di Mesir mereka pokoknya apapun dapat dimakan. Dikatakan di situ ada timun, ada semangka. Tidak perlu pakai uang juga, mereka bisa tidak usah bayar apa-apa pun mereka dapat makannya. Mereka lupa akan anugerah Tuhan, semuanya mereka lupa. Mereka mengikatkan waktu mereka berpora-pora di Mesir, tidak usah bayar banyak daging untuk dimakan. Apa yang ingin dimakan, apapun ada. Sekarang selain dari mana tidak ada yang bisa dimakan. Di Mesir tidak bayar apapun dapat dimakan, dapat dimakan. Mereka bersungut-sungut. Mengapa mereka bisa bersungut-sungut? Ini adalah benteng dari bersungut-sungut. Dulu mereka juga telah bersungut-sungut, sekarang bersungut-sungut lagi. Pertama mereka bersungut-sungut, Musa masih sanggup untuk bertahan. Maka Musa berdoa. Api dipadamkan. Mengalami yang kedua kali mereka bersungut-sungut. Musa tidak tahan. Di sini memperingatkan kita sebagai pemimpin, saudara-saudari, kalau menghadapi anggota sel kita bersungut-sungut, kamu sebagai ketua sel, apa yang kamu kerjakan? Yang dapat kamu lakukan? Kita melihat 10-15, kita melihat doa dari Musa. Bangsa Israel mulai menangis, maka Musa mulai berdoa. Saya mengingatkan yang bersungut itu ada, yang menangis itu adalah Pastor Dobora. Di sini lebih parah lagi. Saya cuma bercanda saja ya. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari tiap kaum, menangis di
depan pintu kemah seperti orang orang mati. Maka bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Di sini Tuhan murka, Musa tidak tahu harus bagaimana. Pokoknya dia tahu. Ini lebih yang lebih terdahulu, lebih parah lagi. Murkanya sangat besar sekali. Ini Tuhan, Musa tahu kalau Tuhan itu murka. Hal itu juga dipandang jahat oleh Musa. Musa mulai tidak sabar. Bangsa ini tidak bisa berubah. Mereka terus-menerus bersungut-sungut. Tuhan terus marah, murka. Apa yang harus aku lakukan? Maka Musa pun berkata, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa engkau tidak mendapatkan kasih karunia di depanmu sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Karena keterbatasan satu, saya tidak banyak menjelaskan. Pokoknya seperti waktu di panen, kalau tidak seperti padang gurun, itu tidak mungkin. Kalau kamu tidak melakukan seperti itu, lebih baik aku mati. Karena saya terlalu agresif, saya juga demikian. Kak, saya tidak mengerjakannya lagi, kamu sendiri yang mengerjakan. Apa yang kamu berikan kepadaku terlalu banyak. Apakah kamu tidak salah? Kita melihat sungut-sungutnya bangsa itu sampai pada Musa. Musa tidak sabaran lagi. Tetapi Tuhan bersabar. Tuhan memberitahukan dua hal, yaitu untuk mengumpulkan 70 bangsa, setengah dari roh akan diberikan kepada mereka, dan juga berikan juga daging kepada mereka 1 hari, 2 hari, 5 hari, 10 hari, bahkan 10 hari, bahkan segenap bulan sampai mereka keluar dari hidung. Demikianlah Tuhan kerjakan. Mengapa Tuhan mengatakan sampai keluar dari dalam hidung dan kamu muak? Karena kamu ingin makan dagingnya, aku berikan kepadamu sehingga engkau merasa muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu. Kita melihat akar dari sungut-sungut ini, yaitu karena tidak percaya. Jadi tidak ada kesabaran, tidak punya iman. Kenapa tidak sabar? Karena tidak punya iman, tidak percaya kalau Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Sekarang sudah 2 tahun lebih. Mereka seperti belum sampai ke tanah Kanaan, masih di padang gurun. Mereka tidak percaya, mereka tidak sabar. Mereka tidak percaya Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Jadi mereka menangis di hadapannya Tuhan. Tuhan sangat baik. Tuhan memberi daging untuk mereka makan sampai keluar dari hidungnya, sampai mereka merasa muak. Dikatakan karena kamu bersungut-sungut, kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu. 30 orang sebagai petua bangsa memberikan setengah roh kepada mereka, dan juga memberikan daging untuk mereka makan sebulan untuk mereka makan. Di ayat 24 sampai dengan 30 dikatakan roh itu turun yang diberikan kepada ke-70 orang tua-tua itu. Pada saat roh itu turun kepada 68 orang, Yosua melihat ada 2 orang yang tidak keluar. Yosua mulai
Yosua mulai iri kepada mereka dan menegur mereka. Di sini bersungut-sungut mulai mengadakan timbul iri hati, yaitu dengan serangan yang dari belakang. Itu Yosua yang iri hatinya Yosua. Kemudian 31 dan yang terakhir kita melihat begitu banyaknya puyuh dengan tiupan angin di bawahnya burung-burung puyuh ini dari seberang laut berhamburan di atas perkemahan dan sekelilingan mereka. Seperti kira-kira sehari perjalanan sejauhnya. Dari segala penjuru, kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Kira-kira tingginya hampir kira-kira semeteran lebih. Semuanya berhamburan sehari kira-kira jauh. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, semuanya burung-burung puyuh. Mereka sangat bersuka cita dan makan. Mereka paling sedikit mengumpulkan 10 homer. Sekitar 224 liter. Mereka mengumpulkan daging itu dan makan. Dan murka Tuhan bangkit lagi. Dengan demikian juga kamu tidak juga berubah, masih terus bersungut-sungut. Dengan tulah yang sangat besar membinasakan mereka. Mati banyak sekali bangsa itu. Maka tempat itu dikatakan Kibrot Awah. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus, kubur nafsu. Pada saat kita di padang gurun Paran, Tabera, nyala Tuhan, nyala api Tuhan, dan sampai di sini kita melihat itu adalah kubur orang-orang yang bernafsu rakus. Di sini juga melihat apinya Tuhan, sehingga karena keserakahan, karena bersungut-sungut, sehingga mereka dibinasakan. Tinggi hati, iri hati, yaitu sahabat mereka. Serakah itu teman mereka, sehingga banyak orang yang mati di padang gurun. Jadi saudara semua, di pasal 10 sebelumnya adalah persiapan yang sangat baik sekali, dan mereka mulai berangkat. Setelah mereka mulai berangkat, mereka mulai bersungut-sungut. Di perjalanan di tanah Kanaan, tempat perjanjian, tidaklah mudah orang muda untuk bersungut-sungut. Seperti kita juga mudah untuk bersungut-sungut. Seperti saat kita disangat ke wabah ini, wabah ekonomi yang sulit ini, seluruh suhu sangatlah seperti tertekan, ditambah lagi akan kekacauan dari masyarakat Hong Kong, segelombang demi gelombang, setahap lebih setahap menghadapinya. Kita harus hati-hati, kita jangan bersungut-sungut. Walaupun kita dalam keadaan yang sulit, kita harus punya iman. Jangan meremehkan Tuhan yang ada di tengah kita. Jangan terhadap Dia kita tidak percaya. Kita terus percaya akan Dia. Taat akan tuntunan dari Tuhan. Maka kita bisa dengan tenang untuk tinggal berkemah. Kita bisa melewati
menuju tanah Kanaan, tempat perjanjian. Kita saudara-saudari semua, mari kita memuji Tuhan. Mari kita bangkit di hadapan Tuhan, kita memberikan puji syukur, terima kasih kita pada Tuhan. Haleluya. Aku bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang di-online dan para staf gereja kami, kita pagi ini Tuhan memperingatkan kita untuk jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Kita tenangkan diri, kita mohon untuk Roh Kudus untuk menerangi kita. Kita mengikuti Tuhan, adakah kita bersungut-sungut, iri hati? Bahkan kita bisa serakah, ada serakah. Kita seperti orang yang bercampuran. Kita tidak seperti orang Israel yang benar.
Kita lupa bagaimana Tuhan dari mengeluarkan, membebaskan kita dari perbudakan. Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Kalau Roh Kudus menjamah kamu pada saat ini, saya mengundang kalian untuk berdoa, membuka mulut, mengaku dosa. Tuhan, Engkau ampunilah kami. Allah Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, mohon Engkau ampunilah segala dosa kami yang tidak punya iman. Tuhan, ampunilah kami. Kami lupa pada saat kami diperbudakan, kami ditindas, anak-anak kami diambil. Tuhan, kami terlantar. Tuhan, Engkau memberi putra-Mu sehingga kami diselamatkan untuk berjalan di jalan surga ini. Tuhan, di dalam perjalanan kami melihat setiap tempat, setiap perhentian akan anugerah-Mu, penyediaan-Mu. Tuhan, Bapa, mata kami hanyalah memandang akan keinginan daging kami, melihat akan keinginan kami, menikmati keinginan darah daging kami. Tuhan, kami sekali lagi datang di hadapan-Mu, ampunilah dosa kami. Di dalam kami ada kesombongan, iri hati, kami tidak bisa, orang yang tidak bisa berbalas budi. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, ampunilah dosa kami. Kami dari mulut kami bersungut-sungut, kami serakah, kami iri hati. Tuhan, lebih lagi Engkau ampuni kami. Kami menolak akan bimbingan-Mu. Kami merasa bosan akan bimbingan dari-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Kami datang di hadapan-Mu. Mohon Engkau ampunilah kami. Berilah kami pandangan dari mata-Mu, agar kami bisa melihat di dalam kesulitan ini. Di Hong Kong dalam keadaan yang demikian, kami bisa melihat cahaya-Mu, melihat keberadaan-Mu, melihat penyediaan-Mu, melihat tuntunan dari-Mu. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Mohon Tuhan gunakan roh api-Mu menghanguskan ketidakbenaran kami, agar Engkau memberikan kami punya hati. Mohon Roh Kudus untuk menuntun kami. Kita berdoa. Kita mohon Tuhan agar hati kita tidak menuruti keinginan dari daging kita, tidak menuruti hawa nafsu kita. Tuhan, ampuni akan dosa dari mulut kami yang najis ini. Tuhan, ampunilah kami. Engkau begitu banyak persediaan Engkau berikan kepada kami, tetapi kami menginginkan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Tuhan, ampunilah kami. Kami tidak melihat akan hidup kami yang rendah, tapi lewat kitab bilangan ini Engkau mengingat kami agar kami taat kepadamu. Kami agar terus berjalan dalam jalan-Mu sebagai anak-anak-Mu. Di kitab hari ini ada 3 kali dikatakan api murka Allah menyala. Murka Allah menyala, bangkit murka Allah di hadapan mereka. Bagaimana saudara semua, bagaimana kita bisa agar
murka Allah Tuhan bisa dipadamkan, kita harus bangkit untuk berdoa seperti Musa yang berdoa bagi bangsa itu. Saudara semua, kita bangkit bersama kita berdoa bagi bangsa-bangsa, bagi rakyat-rakyat, bagi saudari kita yang di gereja, agar semua murka Allah pergi dari kita semua. Kita setiap sebagai pemimpin harus tahu akan hatinya Tuhan, agar hidup kita dari tempat penggambaraan kedua murka Allah ini semuanya dipadamkan. Kita mohon pada Tuhan untuk membantu kita sebagai pemimpin di dalam kita. Jangan untuk bersungguh-sungguh, tidak untuk percaya dan tidak untuk tidak bersabar. Mohon Tuhan untuk memberi kesabaran bagi kita. Kita angkatkan tangan kita mohon pada Tuhan agar memberi banyak lagi pemimpin bagi kita. Mohon Roh Kudus penuhi kita. Roh Kudus memberikan bermacam-macam karunia-Nya kepada kita, agar lebih banyak lagi pemimpin yang bangkit untuk berdoa. Agar kita sebagai pendoa, kita mohon agar Tuhan memberikan lebih banyak lagi pemimpin yang berdoa. Tuhan, agar kami bisa bangkit sebagai pendoa, percaya akan Engkau, percaya kasih setiamu untuk selama-lamanya. Tuhan, murka-Mu cuma sementara, tetapi kasih setiamu sampai selama-lamanya. Tuhan, kami menyatakan di dalam setiap hari kasih karunia-Mu adalah baru. Anugerah-Mu adalah baru. Tuhan, bantulah kami. Tuhan, bantulah kami agar lebih banyak lagi berdoa. Hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk memuji-Mu, selamanya mengikuti-Mu. Bantulah aku, ya Tuhan, lebih banyak lagi untuk berdoa. Bantulah Tuhan, agar kami terus mengandalkan Engkau. Lebih dalam lagi, hanya percaya kepadamu. Lebih dalam lagi memuja Engkau. Seumur hidup kami mengikuti-Mu. Kita merenungkan kembali, kita mengingatkan kita sendiri. Dalam hati kita, adakah bersungut-sungut, menggerutu? Tidak merasa cukup, merasa kenapa harus berbuat begitu lama, merasa hari-hari yang lalu begitu baik. Apakah kembali lagi pada hari-hari yang lalu?
kembali pada hari-hari yang lalu. Mengapa persediaan sekarang begitu sedikit? Mengapa tempat tinggalku begitu sempit? Mengapa orang lain punya barang itu saya tidak memilikinya? Mengapa jalanku begitu sulit untuk dilalui? Apakah Tuhan Engkau menyuruh aku untuk begitu menderita dalam hidupku? Tuhan, mengapa Engkau memberi ketua selku begitu terhadap aku? Mengapa atasanku begitu tidak baik terhadap aku? Tidak mengerti akan aku. Mengapa atasan itu melakukan demikian padahal yang dilakukan itu salah? Mengapa atasanku tidak suci? Mengapa atasanku begitu sombong? Mengapa dia tidak baik terhadap aku, selalu bertolak padaku? Mengapa pekerjaanku begitu-begitu saja? Orang lain yang bekerja ada mimbar, mereka naik pangkat. Aku selalu di sini tuh menunggu dengan sia-sia. Di dalam kehidupan kita begitu banyak sekali tempat-tempat yang harus kita lalui. Tadi yang seperti yang saya katakan, demikian. Karena kita serakah, tidak merasa aman, rendah diri, merasa diri benar, tidak puas. Dan juga karena kita tidak percaya. Kita tidak percaya akan Tuhan yang ada di antara kita. Kita merasa banyak sekali Tuhan tidak memberikan kepada kita. Merasa Tuhan tidak baik kepadaku. Merasa Tuhan tidak sanggup. Merasa Tuhan tidak terkendali. Saudara-saudari semua, sekarang kita hidup di Hong Kong ini. Atau kamu tinggal di tempatmu, negaramu sendiri. Mengapa pemerintahku demikian? Mengapa orang-orang di negara kita demikian? Mengapa keadaan kita bisa demikian? Pada saat kita bertanya akan masalah-masalah ini, imanmu di mana? Kita mohon Tuhan untuk mengampuni kita. Mulut kita haruslah memuji, bersyukur, menderarakan akan kata-kata yang beriman, yang punya iman. Kata-kata kita mempunyai kuasa, membawa kuasa. Kita mohon Tuhan untuk mengampuni karena kita tidak percaya, bersungut-sungut, serakah, iri hati.
kita sebagai pemimpin atau sebagai ketua sel. Pada saat saudara-saudaramu, domba-dombamu, pada saat mereka bersungut-sungut, bagaimana, apa yang kamu lakukan? Kita seperti melewati sebatas lagi. Pada suatu saat kamu terjatuh, diserang akan ketidakpuasan, diserang oleh bersungut-sungut, oleh iri hati, oleh ketidakpercayaan, kamu pun tidak percaya, kamu pun bersanggup-sanggup, kamu pun bersungut-sungut, kamu pun iri hati, kamu pun serakah. Maka murka Tuhan sangat besar. Banyak sekali orang, mereka di Kibrot Ta'awa, mereka mati dikuburkan. Roh Kudus, tolonglah kami, bantulah kami sebagai pemimpin, bantu saudara-saudara kami, berbelas kasihanlah pada kami, janganlah untuk membinasakan kami, agar kami menang, agar kami bisa melalui Tabera, bisa melewati Kibrot Ta'awa. Tuhan, berilah kami belas kasihan pada kami, agar kami lepas dari bersungut-sungut, iri hati, keserakahan ini, lepas dari ketidaksabaran ini, lepas dari ketidakpercayaan kami. Tuhan, berilah kepada kami. Saudara-saudari semua, angkatlah tanganmu, anak-anak. Tuhan, Engkau menyelamatkan kami, melepaskan kami dari bersungut-sungut, lepas dari dosa, kuasa dosa ini, lepas dari kuasa karena bersungut-sungut, kuasa gelap ini, roh iri hati keluar, roh keserakahan keluar, soal bersungut-sungut keluar. Tuhan, Engkau berikan kepada kami, berbelas kasihan kepada kami, urapilah kami seperti Engkau mengurapi 70 tua-tua sama. Roh Kudus, urapilah kami agar kami bangkit untuk memelihara bangsa ini, agar kami bisa memimpin bangsa ini untuk mengikutimu. Bangkitlah kami, urapilah kami di antara masyarakat ini, dari Hong Kong sampai seluruh dunia. Tuhan, kuasa-Mu dari tempat ini keluar, Roh-Mu keluar dari tempat ini, seperti 70 tua-tua sama. Walaupun mereka tidak keluar dari kemah pertemuan, tetapi Roh-Mu ada di situ. Engkau berbelas kasihan kepada kami, pimpinlah kami di dalam hidup kami, melewati setiap tempat-tempat, lewat setiap ujian, melewati segala percobaan. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan, karena orang hidup bukan mengandalkan makanan, tetapi karena dengan Roh-Mu. Tuhan, bantulah kami, tolonglah kami, tuntunlah kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kalian semua. Besok ketemu lagi.